Mengapa saya mengusung tema mengenai negara hukum dan demokrasi? Pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga mengulas secara lebih dalam lagi mengenai apa itu sebenarnya negara hukum dan demokrasi. Saya sangat menyukai mata kuliah ini karena apa? Menurut saya, mata kuliah ini sangat mendalami materi mengenai negara hukum dan demokrasi, dan itu sangat penting untuk kita ketahui. Baik, pertanyaan saya pada kali ini, apakah teman-teman sudah mengerti mengenai apa itu sebenarnya negara hukum dan demokrasi? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu sebenarnya negara hukum dan demokrasi. Negara hukum dan demokrasi merupakan dua aspek penting dalam penyelenggaraan suatu negara, yang mana negara hukum dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tak dapat untuk dipisahkan. Karena hal ini, maka kita patut untuk mempelajari lebih dalam lagi apa itu sebenarnya negara hukum dan demokrasi. Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu negara hukum? Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari negara hukum itu sendiri. Negara hukum itu berawal dari adanya suatu negara penjaga malam. Arti dari negara penjaga malam adalah bahwasanya negara dalam hal ini bersifat pasif dalam kehidupan bernegara. Hal ini tentunya sudah mencederai apa itu sebenarnya tugas dari negara, yang mana negara seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan dalam aspek kehidupan bernegara dalam setiap lapisan masyarakat. Para ahli juga mengemukakan mengenai definisi dari negara hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang dapat berdiri di atas hukum dan mampu menjamin adanya keadilan dan kesejahteraan oleh masyarakat itu sendiri. Sudiman Kartohaprodjo pun juga menjelaskan bahwasanya negara hukum adalah suatu negara yang mana nasib dan juga kemerdekaannya telah dijamin sepenuhnya oleh hukum. Lalu saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur negara hukum. Yang pertama yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak setiap masyarakat. Yang ketiga yaitu pemerintahan didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu peradilan administrasi dalam perselisihan. Dalam hal ini, campur tangan antara pemerintah dalam penyelenggaraan negara sangat dibutuhkan, mengingat negara harus mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab untuk terus aktif dalam penyelenggaraan setiap sektor kehidupan masyarakat. Dengan demikian, suatu negara dapat disebut dengan negara kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah pun juga diberikan suatu phrase Emerson, yang mana pemerintah diberikan suatu kewenangan untuk menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat tanpa harus terikat dengan legislasi parlemen. Isi dari phrase Emerson itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hak inisiatif, yang kedua yaitu hak delegasi, dan yang ketiga yaitu adanya right function. Setelah kita memahami apa itu negara hukum, maka kali ini kita harus memahami juga apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Ketika dua kalimat ini digabungkan, maka akan menghasilkan pengertian bahwasanya rakyatlah yang memegang pemerintahan pada negara hukum ini. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan peraturan undang-undang. Oleh karena itu, dalam hal ini, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan atau yang sering kita sebut dengan government rule by the people. Beberapa ahli pun juga mengungkapkan beberapa pengertian atau definisi mengenai demokrasi itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan suatu pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting atau arah kebijakan politik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Dan semboyan yang paling familiar yang sering kita dengar yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang mana ketika kita telusuri lebih dalam lagi, tiga kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu dari rakyat, yang berarti bahwasanya mereka sebagai penyelenggara negara harus terdiri dari seluruh rakyat dan didukung oleh rakyat itu sendiri. Untuk rakyat berarti bahwasanya
apapun yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara adalah didasarkan atas kehendak rakyat. Dan yang terakhir yaitu oleh rakyat, bahwasanya penyelenggaraan negara dilakukan sendiri oleh rakyat. Oleh karena itu, demokrasi memiliki arti yang sangat penting untuk negara demokrasi, yang mana demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat agar tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan yang dimiliki oleh penguasa pemerintahan. Negara hukum dan demokrasi merupakan dua aspek penting dalam penyelenggaraan negara, yang mana negara hukum merupakan legalitas dari pemerintahan, demikian pula dengan demokrasi. Sudah dapat dipastikan bahwa demokrasi dapat memberikan legitimasi atas pemerintah demi mewujudkan suatu negara yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dan juga mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.